Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat duhur secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, secara singkat kita akan sedikit bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya kalau kita membaca kitab-kitab dari para ulama, Rasulullah SAW berbeda dari hari pertama sampai hari ke-20. Di hari ke-20 ke atas berbeda perbuatan di bulan Ramadan, karena di situ ada i'tikaf dan yang lainnya. Nah, ini kita hanya mengambil sedikit-sedikit saja dari apa yang dijelaskan ulama bagaimana biasanya Rasulullah di bulan Ramadan. Pada kesimpulannya sebenarnya apa yang dilakukan kita di bulan Ramadan inilah sebenarnya yang biasa dilakukan Nabi. Tetapi hanya sayangnya kita itu hidup seperti ini hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan ternyata berbeda lagi waktu-waktu kita. Coba kita lihat kebiasaan Nabi di bulan Ramadan. Tentunya kita mulai dari bersahur. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sahur. Ini menunjukkan bahwa sahur itu bukan untuk orang yang kuat dan tidak kuat. Saya yakin bapak-bapak tanpa sahur pun kuat berpuasa. Tapi sebenarnya bukan masalah kuat dan tidak kuat. Rasulullah itu super kuat untuk tidak bersahur, sangat kuat berpuasa Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah tidak pernah meninggalkan bersahur. Ternyata beberapa hadis dapat kita ketahui ternyata sahur itu mendatangkan keberkahan. Makanya Nabi bilang tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu para ulama mengatakan sahurlah kalian, sesungguhnya fis sahur. Sahur itu bisa dibaca sahur, bisa ada bacaan suhur, ada sahar. Kalau sahur itu makanannya, fa inna fis sahur, sesungguhnya makanan sahur, apapun yang kalian makan minum selama itu halal, berkah. Suhur itu pekerjaannya. Di dalam hadis tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu, makanan dan minumannya berkah. Pekerjaannya berkah. Suhur itu pekerjaan. Begitu juga sahar, waktunya. Jadi ternyata berkahnya bukan hanya di makanan dan minuman, tapi makanan minuman berkah, pekerjaannya berkah, waktunya berkah. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Yang kedua, tentunya saya tidak bacakan hadis ini satu persatu karena waktu yang sangat singkat. Pembeda antara ahlul kitab dan kita. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa. Kalau kita baca tafsiran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Siapa itu min qablikum? Min qablikum itu adalah Yahudi dan Nasrani, tapi mereka tidak ada sahur. Makanya Nabi pernah mengatakan faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur, atau antara perbedaan antara kita dengan ahlul kitab itu adalah makan sahur. Jadi ini untuk pembeda. Makanya ulama ada yang mengatakan siapa yang makan sahur itu dapat menguatkan tauhid agar dia selalu berbeda dengan orang-orang ahlul kitab. Ternyata ini luar biasa hikmah daripada bersahur. Yang ketiga, mendapatkan doa dari malaikat. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dikatakan di situ hadisnya yang panjang, diantaranya fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Salawatnya Allah maksudnya apa? Memberikan rahmat. Jadi Bapak saat kita bangun mau sahur itu terus dicucuri rahmat oleh Allah. Dan saat kita makan sahur itu malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai kita selesai. Oleh karena itu wajar kalau Nabi tidak pernah meninggalkan bersahur. Dan doa di waktu sahar itu, di waktu sahur itu sangat mustajab. Berbeda dengan berbuka. Kalau berbuka tidak ada kata-kata makanan buka itu berkah. Kalau di dalam sahur fa inna fis sahuri barakah. Tapi kalau berbuka tidak ada kata-kata makanan berbuka itu berkah.
tapi waktu yang disegerakan, takjil. Tapi kalau untuk makan sama, tidak ada kalimat berkah kecuali di sahur. Ya alhamdulillah ada hikmah tentunya. Dibuka kalau pakai kata-kata sahur mungkin keberatan sholat tarawihnya, kebanyakan makan ini berkah, makannya banyak akhirnya. Tanpa ada kata berkah aja sudah kita banyak makan, apalagi ada kata-kata berkah. Tapi kalau di sahur disuruh berkah, ada berkah. Maksudnya apa? Makan yang banyak, minum. Kenapa? Kata para ulama kalau melihat hikmahnya agar supaya saat kita bekerja segar, saat bekerja aktivitas kita tidak ada perbedaan. Ramadan dan di luar Ramadan sama saja, karena kita sahur disuruh berkah itu makan yang banyak. Nah inilah luar biasa, Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Setelah sahur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kalau kita bersahur pasti sudah mengikuti Nabi, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Ada 3 kata Aisyah kebiasaan Nabi, yaitu ta'jilul iftar, mensegerakan berbuka, ta'khirus sahur, dan wad'ul yumna 'alal yusra fis shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholatnya. Masalah peletakan itu perbedaan para ulama. Ada yang di atas dadanya, ada yang di atas bahkan di bawah lehernya, ada yang di bawah dada, ada yang di pusar. Silakan, yang penting meletakkan begini. Peletakan kanan ada yang miring sedikit, itu nggak usah dipermasalahkan. Itu perbedaan di antara ulama. Yang penting kanan dan di atas kiri. Yang lurus namanya irsal. Irsal ini jumhur 4 madhab tidak ada yang irsal, kecuali kaum Syiah. Tapi yang sunnah dia begini semua. Masalah peletakannya itu nggak ada masalah. Nah intinya ta'khirus sahur, Rasulullah bersahur, dan sahurnya Rasul diakhirkan, yaitu sekitar, kalau ditanya kepada para sahabat seperti Anas bin Malik, kapan sih sahurnya Nabi? Biasanya sekitar 50 ayat bacaan Al-Quran. Antara sahur Nabi sampai berbuka sampai akhir waktunya itu diakhirkan kira-kira 50 ayat masuk waktu subuh. Tapi pembaca 50 ayat yang sudah lancar ya, bukan alif lam itu 2 jam itu nanti. Jadi sekitarnya setengah jam lah waktunya masuk waktu subuh. Ada yang bilang bukan waktu subuhnya tapi sholatnya. Nah intinya waktunya sangat dekat dengan waktu subuh. Itulah Rasulullah SAW. Ini tentunya pembahasan lebih detail nanti kalau kita belajar fikih. Kemudian masuklah waktu subuh. Setelah masuk waktu subuh Rasulullah sholat 2 rakaat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Mau safar apalagi mukim, hatta dalam keadaan perang Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ramadan apalagi di luar Ramadan, di dalam Ramadan lebih lagi Nabi Muhammad. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi ini biasa Nabi dilakukan qobliyah. Setelah itu baru Rasulullah SAW keluar sholat subuh menjadi imam. Karena Nabi itu kalau sholat pasti menjadi imam. Tidak ada yang berani mengimami Nabi Muhammad SAW. Nabi jadi imam kecuali saat mau meninggal. Waktu itu sempat dijadikan imam Abu Bakar As-Siddiq, karena Nabi sudah tidak bisa berdiri, yaitu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Rasulullah meninggal. Jadi 5 hari sebelum meninggal sempat Rasulullah menjadi makmum. Tapi selebihnya Rasulullah menjadi imam selalu, karena memang Rasulullah SAW tentunya layak untuk dijadikan imam dan para sahabat tidak maju kalau ada Rasulullah SAW. Usai sholat subuh, saya tidak bahas tentang sholatnya, Rasulullah tidak langsung beranjak dari tempat duduknya, tetapi beliau berzikir sampai terbit matahari. Lalu setelah terbit matahari Rasulullah sholat 2 rakaat. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Man shallal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatul asyams thumma shalla rak'atain kanat ta'dilul haji wal umrah tamah. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, tidak keluar dari tempat sholatnya, pindah tidak apa-apa, sholat di sini pindah ke sana, pindah ke belakang, tapi tetap di dalam masjidnya sampai terbit matahari. Sekitar kata ulama boleh sholatnya itu sekitar 90 menitan dari waktu subuh. Ini tentunya untuk kita yang sedang sibuk di kantor sulit, tetapi di saat kita libur, di saat itu kita usahakan jangan sampai tidak pernah melakukan ini. Ini sunnah Rasul. Seumur hidupnya Rasul kalau sedang ada sehat tidak pergi melakukan ini. Nah kalau kita walaupun tidak seperti Nabi setiap saat, paling tidak sesekali kita melakukan ini, karena jangan sampai meninggal ada sunnah yang di depan mata nggak bisa kita lakukan. Kita pernah melakukan walaupun sekali saja. Nah inilah karena sulit saat orang bekerja. Intinya setelah terbit matahari Rasulullah sholat 2 rakaat. Sholat isyraq namanya. Walaupun sebagian ulama bilang ini sholat duha.
tapi kebanyakan mengatakan ini sholat isyraq. Setelah sholat isyraq, kuliah dan surat Al-Ikhlas. Salam, Rasulullah tidak langsung pulang, tapi Rasulullah duduk dengan para sahabat, berbincang-bincang dengan para sahabat. Ada sahabat yang nanya, ya Rasul, semalam saya mimpi. Lalu Rasulullah mentakwilkan mimpinya. Rasulullah pandai di dalam mentakwil mimpi. Rasulullah pandai, tidak kalah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Karena semua mukjizat yang ada pada para nabi ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi itu jangan diartikan tidak punya arti ya. Dia punya arti mimpi itu. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat Fir'aun bisa tahu lahirnya seorang Nabi Musa dari mimpi. Dia bermimpi keluar api dari daerah Baitul Maqdis, lalu api itu berjalan sampai ke Mesir, lalu membakar rumah-rumah orang Mesir dan istananya Fir'aun. Terbangun, dipanggil para pentakwil mimpi. Waktu diceritakan, seluruh pentakwil mimpi bilang akan lahir seorang laki-laki dari Bani Israel dan akan menghancurkan kerajaan. Langsung diumumkan semua yang lahir laki-laki tahun ini dibunuh. Nabi Musa lahir di waktu itu. Terlihat dari mimpi. Mungkin cerita Nabi Yusuf, dua orang yang dipenjara. Wahai Yusuf, saya bermimpi bawa roti, lalu datang seekor burung makan roti saya yang bawa. Wahai Yusuf, satu lagi, saya bermimpi merah anggur. Apa ini takwilnya? Yang bawa roti yang dimakan burung, sebentar lagi engkau akan bebas, tapi langsung dipotong, dieksekusi, hukum mati kamu. Yang ini bebas dan engkau akan jadi pelayan raja, jadi tukang masak. Enggak lama langsung mereka berdua bebas. Padahal dari mimpi. Banyak sekali mimpi-mimpi yang ada takwil, ada takwilnya, tapi memang yang orang-orang yang mengerti tentang takwil itu. Intinya mereka berbincang, dan Rasulullah memang kalau sedang di masjid itu enggan untuk meninggalkan masjid. Berlama-lama Rasulullah di masjid. Kenapa? Karena beliau mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, malaikat itu akan mendoakan kita seperti Bapak yang saat ini duduk di sini. Ini doa malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Hadis Bukhari Muslim. Selama belum kentut, nah, selama belum batal ya. Kalau sudah batal nggak dapat. Masih kita tahan ini, dapat doa terus malaikat. Saat kalau tidur nggak apa-apa tidur, tapi tidurnya jangan telentang. Kalau tidur telentang batal. Tapi kalau tidur masih duduk, masih dapat doa malaikat. Subhanallah. Ini makanya kalau ada kajian-kajian di masjid yang kita cintai ini, walaupun kalau tidak terlalu sibuk ikut sebentar. Kalau sibuk tinggalkan. Tapi kalau masih ada waktu, sayang sekali. Tanpa doa duduk saja. Bukannya ulama yang doain kita, bukan kiai, tapi siapa? Malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, kasih sayangi dia. Terus didoakan sampai dia keluar dari masjidnya. Makanya Nabi berlama-lama. Setelah mungkin kalau jamnya kan jam 8 atau setengah 9 mungkinnya Rasulullah baru keluar jam 8, karena memang ada kajian tadi, bertanya dijawab, lalu Rasulullah kembali ke rumahnya. Kembali ke rumah Rasul, jangan dianggap rumah Rasul seperti rumah kita. Rumah kita ini istana di zaman dulu. Sekecil-kecilnya rumah kita itu istana di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita lihat, ini sketsa rumah Nabi yang bisa kita lihat di Museum Madinah. Ada namanya Madhaf Al-Madinah, itu Museum Madinah, letaknya di sebelah Masjid Nabawi. Di situ sketsa ini berdasarkan hadis. Berdasarkan beberapa hadis akhirnya dikesimpulan, oh beginilah masjid dan rumah Rasul. Masjidnya hanya seperti ini. Kemudian ini adalah tempat ahli sufah. Ini ada jeraminya. Ahli sufah ini orang-orang yang nggak punya rumah, yang muhajir, maka ditinggal di Masjid Nabawi. Nah ini tuh dulunya kiblatnya arah ke sana, arah ke Palestina, ini arah Mekah. Dan ini rumah-rumah Nabi. Ini rumah Hafsah, ini rumah Aisyah yang nyambung dengan pintu ini. Makanya Nabi nanti meninggal di sini, maka ini pintu dan ini tadi menjadi raudhah. Ini menjadi raudhah karena ini nanti ditutup. Intinya ini rumah Fatimah. Mungkin kalau kita dengar cerita Rasulullah kalau bangun malam, kadang-kadang Rasulullah mengetok rumah Ahlul Baitnya Fatimah. Keluar dari sini Rasulullah ke sini, ketok pintunya. As-salah ya Ahlul Bait, as-salah ya Ahlul Bait. Kenapa kok dibangunkan yang lain tidak? Karena ini dekat. Rumah Fatimah dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kebanyakan kalau kita nanti baca cerita, ini adalah pemberian dari sahabat. Jadi ada sahabat-sahabat yang kaya melihat Rasulullah nikah, langsung dibikin rumah di sini untuk supaya dekat dengan Rasul. Dan rumah Rasul, rumah istrinya seputar ini semua. Jadi dekat. Intinya setelah selesai Rasulullah sholat, Rasulullah ke rumahnya. Ke rumah siapa? Ke rumah istrinya satu persatu. Satu datang ke sini,
kemudian diketok. Bahkan kalau di luar Ramadan, Rasulullah sebelum masuk rumahnya itu keluarkan siwak dulu di depan pintu rumah istri, bersiwak, kemudian dirapikan imamahnya. Padahal tanpa dirapikan, tanpa bersiwak, Rasulullah sudah wangi, ganteng, sempurna tampannya. Tapi untuk menghadapi istrinya, kemudian diketok dengan satu jari. Fataraqal bab, Assalamualaikum ya ahla bait Rasulillah. Oh, luar biasa. Tidak, Assalamualaikum. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat. Ya mungkin rumahnya juga dekat, rumahnya pendek, jadi kedengerannya. Assalamualaikum. Setelah keluar, dikecup keningnya istrinya Rasul. Saat di Ramadan, sampai di Ramadan sama deh. Berarti menunjukkan, kata ulama ahli fikih, tidak batal mencium apa? Kening istri. Yang penting tidak syahwat. Kalau ada sir, ada syahwat, mengurangi. Tapi tidak batal. Tapi kalau sampai keluar, batal. Makanya ulama bilang, apalagi yang sudah lama lah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pengantin baru, ada yang ulama bilang makruh tahrim katanya. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Khawatir apa? Kebablasan. Tapi kalau tidak, cium kening. Luar biasa Rasulullah SAW hatta di bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah itu dia datangi biasanya yang paling tua didatangi. Kemudian berkunjung sampai yang terakhir Aisyah, karena yang paling muda. Dan di mana dia bergilir di saat itu giliran rumah Aisyah misalkan, bahkan duduklah berakhir di rumah Aisyah. Setelah itu dia ngobrol dengan Aisyah tentunya kalau hari biasa. Tapi bahkan kalau hari biasa datang, masak apa wahai istriku hari ini? Tidak masak ya Rasul, belum ada makanan. Idzan ana asum. Kalau begitu tidak apa-apa, saya puasa hari ini. Itu untuk puasa sunnah. Makanya puasa sunnah boleh niat sebelum waktu pagi. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Puasa wajib harus sebelum datangnya waktu subuh. Nah, intinya Rasulullah kembali ke rumah istri-istrinya. Apa yang dilakukan? Nah, ini tentunya gambaran kalau kita mengambil awal ya, sebelum pindah kiblat. Ini kiblat ke arah Palestina, ini rumah Nabi, ini ahli Suffah. Setelah pindah kiblat, maka diarahkan, ini jadi ahli Suffah, ini jadi kiblat arah Mekah, dan ini rumah Nabi, rumah Aisyah. Pintunya nyambung dengan masjid. Makanya ulama bilang Rasul kalau sholat sunnah kebanyakan di rumah, lalu masuk. Tapi kalau gitu rumahnya jauh, nanti hukum beda lagi. Karena sunnah di sana lewat masuk maka boleh datang ke masjid dulu, sunnahnya di masjid. Kemudian rumah Nabi gambarannya seperti ini, tentunya sangat sederhana. Saya tidak bicara tentang rumah Nabi lebih detail ya. Ini ada dua ruangan. Ini ruangan tidur, disebut namanya hujroh. Ini ruang tidur. Kalau ghurfah itu ruangan juga tapi untuk tamu. Ghurfatud daif itu namanya tamu. Sama ruangan tapi ini untuk tamu. Nanti tamu bisa datang dari sini bertemu. Kalau ini rumah Rasul, kamarnya langsung tembus. Ini masjid. Ini pintu masjid langsung nyambung dengan masjid. Nah, ketika Nabi meninggal di sini, maka dikuburlah di tempat ini. Karena seorang Nabi itu dikubur di mana dia meninggal, tidak boleh dipindah. Kalau kita meninggal di Jakarta dibawa ke kampung boleh, tapi kalau ini tidak boleh. Di mana dia meninggal dikubur di sini. Nah, tentunya ini cerita yang kalau kita bicara tentang rumah Nabi sangat-sangat sederhana. Intinya kalau kita melihat bagaimana bentuk rumah Rasul, kita akan menjadi orang bersyukur saat ini. Rumah kita betul-betul istana. Sekecil apapun rumah kita, tidak ada yang sekecil Nabi Muhammad rumahnya. Sesederhana kita rumahnya, tidak ada yang lebih sederhana dari Nabi Muhammad. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, bahkan kepala negara satu, panglima tertinggi, orang makhluk yang termulia yang pernah Allah ciptakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi rumahnya sangat-sangat sederhana. Insya Allah kalau kita mengetahui lebih detail, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Dan semoga Allah jadikan kita semua orang yang bersyukur. Dan dengan syukur kita insya Allah Allah tambah nikmat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa sih yang dikerjakan Nabi? Jadi kita singkat saja. Ternyata di rumahnya sa'altu Aisyah makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitih. Kata Aswad, wahai Aisyah, apa sih yang dilakukan Nabi di rumahnya? Qalat, dia bilang, kana yakunu fi mihnati ahli. Oh, Rasulullah itu kalau di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia kadang kalau kami nyuci ada banyak kotor, ya dia ikut nyuci. Kalau kami sedang nyapu belum selesai, dia ikut nyapu. Bahkan dia kadang-kadang menjahit bajunya sendiri, mencuci bajunya sendiri. Bahkan kalau dia haus, kita sedang sibuk, dia memerah susu dari kambingnya sendiri dengan tangannya sendiri. Dia tidak terlalu banyak, istriku begini, tidak terlalu banyak menyuruh Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah. Dan ternyata di sini pembahasan para ulama luar biasa.
Ternyata Nabi itu memposisikan di rumah itu dia bukan lagi panglima, di rumah itu dia bukan lagi kepala negara, di rumah dia bukan sayyidul anbiya wal mursalin, di rumah dia bukan lagi imam besar di masjidnya, di rumah dia adalah seorang suami, di rumah dia adalah seorang bapak, di rumah dia adalah seorang kakek yang luar biasa. Abu Bakar pernah bertamu ke rumah Nabi setelah sholat asar, masuk ke rumah Rasul, ketok ke rumah Rasul, assalamualaikum, salam, siapa? Ana Abu Bakar. Adkhul, bolehkah saya masuk? Silakan. Pas dia masuk, Rasulullah sedang merangkak di atasnya Hasan dan Husain, sedang main kuda-kudaan, muter Rasulullah di kamarnya itu. Kata Abu Bakar, ni'mar raqib wal markub, inilah sebaik-baik kendaraan dan sebaik-baik yang dikendarai. Rasulullah tidak malu untuk terlihat oleh sahabatnya. Abu Bakar terlihat oleh orang lain, dia begitulah. Kata para ulama, kalau kita di luar sebagai abri, sebagai polisi, sebagai pegawai, sebagai, tapi di rumah kita tetap adalah seorang suami. Jangan kita di rumah sama seperti di luar, kata para ulama, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat hikmah yang sangat banyak ya sikap Rasul terhadap rumah tangganya. Dan ini diceritakan sampai kapan Rasulullah membantu, sampai datang waktu duha. Lalu setelah itu Rasulullah, dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah yusolli ad-duha arba'an. Setelah itu berberes rumah tangga, Rasulullah sholat 4 rakaat sholat duha. Jadi kebiasaan Nabi itu 4 rakaat. Kebanyakan ulama mengatakan 2-2. Tetapi intinya Rasulullah sholat 4. Kalau sibuk 2, tapi rutinitas Nabi 4. Kadang-kadang lebih dari 4. Ini menunjukkan sholat isyraq dan sholat duha berbeda. Kalau sholat isyraq tadi 2, tidak ada 4, tapi 2 cukup. Tapi duha boleh 4. Isyraq harus berjamaah dulu, kalau duha bebas. Kita tadi tidak sholat di masjid karena kesiangan, terus sekarang mau sholat duha, silakan sholat duha, tidak harus subuhnya berjamaah. Nah ini tentunya sholat duha Rasulullah 4. Setelah itu Rasulullah kailulah. Kailulah itu tidur sejenak, sesaat, 30-40, ada yang bilang 30-1 jam. Boleh disebut kailulah sebelum dohor, boleh setelah dohor, itu namanya kailulah. Ada yang disebut dengan hailulah. Hailulah itu tidur setelah subuh. Ada ailulah setelah asar. Nabi paling tidak suka dengan hailulah dan ailulah, tapi dia suka dengan kailulah. Jadi kata Rasul, kilu fa inna syaitana la takil, tidurlah di siang hari kailulah, karena setan tidak kailulah. Jadi kalau malam setan tidur, tapi kalau kailulah tidak tidur. Dia bukan berarti yang tidak tidur siang kayak setan, bukan, maksudnya apa? Setan tuh nggak tidur siang, makanya tidur walaupun sedikit, tidur sebentar untuk mengikuti supaya berbeda dengan apa? Syaitan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ailulah dan hailulah Nabi tidak suka. Apalagi ailulah. Ailulah itu bisa menghilangkan kecerdasan akal, kata Rasul. Bahkan bisa mewariskan kegilaan. Kata ulama, siapa yang tidur ba'dal asar, apalagi menjelang maghrib jam 5, dia tidur bangun maghrib jam 5, istiqomah 40 hari aja, takutnya gila orang itu. Tapi maksudnya jangan diamalkan, ini istiqomah terus tidur mulu, sakit. Jangankan 40 hari, kita kadang-kadang tidur ba'dal asar, bangun-bangun menjelang maghrib, kita otak sudah mulai agak bingung. Kadang-kadang kita bangun, nih kamar siapa? Bengong dulu, padahal kamarnya sendiri. Jam berapa, waktu apa, dia bingung. Nah ini adalah ailulah. Setelah itu Rasulullah SAW sholat duhur, bangun sholat duhur berjamaah menjadi imam. Kemudian setelah itu dia melihat sahabat-sahabatnya. Kalau memang ada sahabat sampai 3 hari tidak dilihat, akan ditanya, kemana ini 3 hari? Sudah 3 hari tidak terlihat, sakit ya Rasulullah. Maka Nabi bilang, intaliqu binna, ayo kita berangkat jenguk saudara kita yang sedang sakit. Itulah Rasulullah SAW, tanpa diundang, tanpa disuruh, kalau ada yang sakit dijenguk. Tapi 3 hari. Ini kata ulama menunjukkan sakitnya parah. Segitu berarti kalau sakit hanya pusing-pusing sedikit nggak perlu dijenguk, sebentar. Hari 1 hari nggak kelihatan, Rasulullah nggak langsung jenguk. Nah ini mungkin sakitnya ringan. Tapi kalau sakit berat mau ditunjuk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru Rasulullah ke pasar, mulai memeriksa pasar, dagang-dagang bagaimana diperhatikan sama Nabi Muhammad. Artinya mulai melaksanakan kewajiban pekerjaan beliau. Ternyata Ramadan itu adalah hari kerja, bukan Ramadan itu tidur terus. Rasulullah tidak seperti itu, aktivitas biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tentunya
Rasulullah sekali waktu di pasar pernah menemukan orang yang jual kurma satu peti. Lalu Rasulullah melihat ada curiga, Rasulullah sisihkan tangannya, dimasukkan. Ternyata ada kurma yang basah. Langsung Nabi bilang, ini kenapa yang basah ditaruh di bawah? Akhir orang itu tidak menjawab, langsung Nabi bilang, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Kalau mau taruh yang di atas, yang basah beritahukan kepada orang. Kenapa kau sembunyikan? Artinya hal itu dilakukan pada zuhur. Rasulullah keliling. Itu aktivitas sampai datang waktu asar. Waktu asar Rasulullah datang ke masjid kembali dan sholat berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat asar, ini tentunya fikihnya dijelaskan dalam bab fikih. Langsung Rasulullah SAW mendatangi lagi ke istrinya, satu persatu lagi didatangi, didoakan satu persatu. Jadi satu hari itu 2 kali, walaupun bukan gilirannya. Tetap didatangi setiap hari, pagi dan sore didatangi, karena rumahnya juga dekat-dekat. Setelah itu baru Rasulullah berhenti di rumah yang giliran siapa istrinya, maka disitulah Rasulullah berbuka. Tentunya berbuka Rasul, beliau mensegerakan di dalam berbuka. Jadi kita dianjurkan, disunnahkan, disegerakan saat berbuka seperti Rasulullah SAW. Tapi tetap ingat, jangan terlalu bersegera sampai sebelum waktunya ada dia makan. Karena kata ulama, siapa yang makan dia tidak tahu, dipikir sudah ada, tetap batal. Jadi jangan tetek dulu Allahu Akbar minum aja, nggak taunya astagfirullah, waktu Bandung ternyata. Itu waktu Bandung masih 5 menit lagi, batal. Saya nggak tahu, tetap batal. Makanya harus betul-betul dicek bener lewat pas. Tidak boleh kata-kata bersegera itu sampai kurang perhatian dengan waktu tadi. Kemudian juga Rasulullah banyak berdoa menjelang berbuka tadi, karena memang lisaimi inda fatrihi dakwah maturat. Sungguh bagi orang yang berpuasa menjelang berbuka terutama adalah waktu-waktu yang mustajab. Sebenarnya saat kita berpuasa itu waktunya mustajab semua, tapi di akhir itu lebih. Karena memang setiap ibadah itu di akhirnya itu yang istimewa. Ramadan istimewa, tapi akhir-akhir Ramadan itu lebih istimewa lagi. Bahkan Lailatul Qadar kemungkinan ditaruh di akhir Ramadan. Makan itu berkah, tapi yang paling berkah di akhir makan itu. Walaupun kadang-kadang di akhirnya kita sisahkan, kita buang. Justru keberkahan itu di akhir-akhirnya. Maka di sini akhir daripada puasa dari subuh menjelang maghrib itulah waktu-waktu yang istimewa dan lebih banyak berdoa. Dan saat berbuka Rasulullah SAW biasa berbuka dengan rutop, kurma muda. Ketika tidak ada rutop, maka Rasulullah berbuka dengan tamar, kurma. Ketika tidak ada kurma, baru Rasulullah beberapa teguk air putih. Itu adalah kebiasaan Nabi di dalam berbuka. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan berbukalah yang manis-manis. Jadi kalau tidak ada kurma, rutop, kurma. Tidak ada kurma, jangan diganti dengan anggur, apapun yang manis atau sirup, air putih dulu. Dan air putih itu yang dibiasakan Nabi, tidak dingin dan tidak panas. Rasulullah biasa minum itu. Ini adalah cara berbuka yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Walaupun terkenal kadang-kadang suka jamaah bilang berbukalah dengan yang manis-manis, itu dalil. Selalu tengdung langsung teh manis, atau pakai dalil berbukalah yang manis-manis. Kalau tidak salah riwayatnya itu riwayat teh botol atau marjan gitu ya. Berbukalah yang manis-manis, bukan riwayat Bukhari, Muslim atau riwayat siapa. Tidak ada riwayat berbukalah yang manis-manis. Berbukalah dengan rutop, tidak ada rutop, berbukalah dengan kurma, tidak ada maka dengan air putih. Dan itu kebiasaan Nabi. Lalu Rasulullah SAW kalau ada lebih, Rasulullah ada rezeki memberikan berbuka. Rasulullah selalu berbagi di dalam berbuka. Jadi kalau kita ada rezeki boleh berbuka, karena memang memberikan makan berbuka mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Kalau hari ini saya ngasih makan 5 orang, maka saya dapat pahala 6. Saya sendiri 5 pahala orang. 6 hari ini saya berpuasa seperti 6 kali lipat, karena saya memberikan berbuka. Itu kebiasaan Rasul. Tapi Rasulullah kalau dikasih buka juga Rasulullah terima. Rasulullah kalau sudah diundang untuk makan atau buka di rumah seseorang, dia tidak masak. Walaupun mungkin dia bisa dapat yang lebih enak, enggak, saya penuhi undangan orang itu. Begitulah kita kalau diundang makan, berbuka, kalau memang bisa, jangan udahlah kita juga bisa masak lebih enak dari masakan dia. Kita mampu punya uang beli sendiri, jangan. Rasulullah suka memenuhi undangan berbuka.
Dan saat usai berbuka Rasulullah suka baca doa ini. Jadi kalau kita diundang makan oleh orang, baca doanya seperti